Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai proposal kami yang dimana yang pertama ada aspek pemasaran. Nah, di aspek pemasaran ini yaitu ada gambaran umum pasar, di mana kebab burger atau yang kami singkat dengan Babulicious ini merupakan kebab burger yang dijual dengan berbagai varian isi yang dapat dipilih dan ditentukan oleh konsumennya. Bahan baku utama dari kebab ini yaitu tortilla yang dibuat dari gandum tanpa ragi. Bahan utama burger yaitu roti tawar. Kebab dan burger ini memiliki cita rasa masakan khas Indonesia seperti tempe, telur, ayam, bakso, nugget ikan, dan lain-lain. Nah, ukuran kebab dan burger yang dijual yaitu ukuran small atau kecil. Kebab memiliki beragam manfaat yaitu meningkatkan kecerdasan otak, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah anemia, sumber energi, meningkatkan massa otot. Manfaat burger sendiri yaitu menyehatkan tulang, mencegah kanker, mengurangi bau mulut baik untuk kesehatan jantung, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan otak, dan menjaga kesehatan mata serta sebagai sumber energi. Selanjutnya yaitu ada segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar ini yang pertama ada segmen geografis atau lokasi. Untuk lokasi tempat kami memasarkan produk ini sendiri yaitu di sekitar kampus 2 Universitas Mataram dan sekitarnya, karena mengingat banyak sekali mahasiswa yang menginginkan makanan-makanan yang unik, enak, serta terjangkau. Mayoritas mahasiswa sendiri malas untuk keluar dari kosnya atau asrama hanya sekedar mencari makanan cemilan, karena mengingat zaman sekarang yang semuanya serba canggih dan mudah seperti hadirnya jasa pengantaran makanan online. Selain itu, penjual makanan sekitar kampus 2 belum banyak dan harganya juga cukup tinggi dibandingkan dengan harga yang ada di sekitar kampus 1. Nah, dengan adanya kebab dan burger dengan harga yang terjangkau tentunya dapat menambah pilihan varian makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat sekitar kampus 2, khususnya mahasiswa. Kemudian yang kedua yaitu ada segmen demografi atau kalangan yang bisa mengonsumsinya. Yang pertama ada berdasarkan usia dan siklus hidup. Produk kebab burger ini dapat dikonsumsi oleh kalangan di semua umur, baik umur 8-19 tahun, kemudian dewasa dimulai dari 20-40 tahun, hingga setengah baya dimulai dari 41-60 tahun. Kemudian berdasarkan jenis kelamin, konsumen dari babu atau kebab Burgerlicious ini beragam baik perempuan maupun laki-laki. Kemudian jumlah keluarga, konsumen dari babu atau kebab Burgerlicious ini dimulai dari yang belum berpasangan hingga yang sudah berpasangan. Kemudian berdasarkan kelas sosial, harga makanan Babulicious ini tergolong terjangkau dari 5.000 sampai 10.000 rupiah saja, sehingga dapat dibeli dan dinikmati oleh siapa saja. Produk ini ditunjukkan untuk semua kalangan, khususnya kalangan menengah dan kalangan menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan produk makanan ini memiliki cita rasa yang nikmat dan rasa khas makanan Indonesia yang berkualitas dengan harga terjangkau dan mudah didapatkan. Kemudian selanjutnya yaitu ada segmen psikologis. Nah, segmentasi psikografis berarti membagi pelanggan menjadi kelompok-kelompok tertentu berdasarkan status sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Kebab Burgerlicious ini sendiri mengikuti gaya hidup masyarakat dengan pengelompokan pelanggan. Pelanggan yang modern maupun tradisional dengan melihat aktivitas, kesenangan, sosial, dan lingkungan di mana pelanggan tersebut berada. Jika dinilai berdasarkan gaya hidup, babu atau kebab Burgerlicious memiliki peluang yang cukup baik mengingat pada saat ini bisnis kuliner atau makanan cenderung menjadi peminat oleh kalangan atau kaum muda yang mudi. Kemudian dapat mengikuti gaya hidup yang ada, salah satunya tetap mengkonsumsi makanan trendy seperti kebab burger, namun tentunya dengan harga relatif terjangkau. Konsumen yang memiliki kepribadian simpel akan memilih produk ini karena kebab burger ini dikonsumsi karena kemasannya yang simpel dan rasanya yang menarik. Kemudian yang ketiga ada strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ini yang pertama adalah strategi harga, yaitu metode penetapan harga. Nah, harga adalah jumlah uang atau ditambah beberapa produk kalau mungkin yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi. Pendekatan yang digunakan oleh Babulicious ini adalah dengan menggunakan
penetapan harga berdasarkan biaya karena pendapatan yang diterima harus mampu menutupi biaya produksi untuk menghasilkan laba dan dirasa sesuai dengan Babulicious. Nah, metode yang digunakan yaitu cost plus pricing. Produsen menghitung biaya produksi yang dikeluarkan dan menambah persentase tertentu dari markup atau merealisasikan harga jual. Nah, contohnya di sini yaitu diketahui, misalnya harga jualnya 5.000, harga produksi atau biayanya yaitu 3.900, maka persentase markup sama dengan harga jual dikurangi biaya dikali 100. Jadi 5.000 dikurang 3.900 dikali 100 hasilnya 28%. Perhitungan cost plus pricing di sini harga pokok produksi ditambah harga pokok produksi dikali markup persentase dikali 100. Jadi di sini yaitu 3.900 ditambah 3.900 dikali 28% dibagi 100. Hasilnya yaitu Rp4.992 yang dibulatkan menjadi 5.000. Jadi sebuah bisnis memperoleh laba sebesar 1.000, yaitu labanya sama dengan harga jual dikurangi harga pokok. Adapun penetapan harga menu diantaranya yaitu price list dari menu kebab burger, roti atau kulit kebab seharga 2.500, yang dimana isiannya ada ayam, tempe, telur, daging slice, bakso, dan nugget ikan, dimana ayam ini diberi harga 2.500, tempe juga 2.500, telur, daging slice, bakso, nugget ikan juga dihargai dengan harga Rp2.500. Kemudian di sini yaitu selanjutnya ada strategi promosi, di mana menentukan lokasi yang ramai pengunjung, mencari tempat yang strategis atau ramai pengunjung agar dapat menambah profit untuk bisnis ini. Tempat pemasaran yang digunakan ialah berlokasi di sekitar kampus 2 Universitas Mataram. Kemudian promosi dari mulut ke mulut. Promosi dari mulut ke mulut ini dapat juga dikenal dengan istilah door to door. Strategi penjualan seperti ini merupakan strategi tradisional. Strategi ini tidak memerlukan biaya sama sekali. Penjual hanya perlu memanfaatkan relasinya dengan bercerita atau mempromosikannya kepada teman-teman atau orang yang dikenal. Sehingga secara tidak langsung orang ini menjadi tahu usaha yang sedang kita kembangkan. Experience salah satu konsumen dirasa memuaskan, maka konsumen tersebut akan bercerita kepada kawan atau teman lainnya sehingga teman lainnya tersebut akan membeli. Kemudian ada promosi online. Di sini ada banyak sekali platform media sosial yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk mempromosikan dagangan atau usaha agar lebih dikenal oleh masyarakat, seperti Instagram, Line, Facebook, TikTok, dan WhatsApp. Strategi jualan online ini melalui Instagram dan Facebook akan lebih difokuskan untuk menarik minat pelanggan dengan mengupload foto produk kebab dan burger. Kemudian selanjutnya ada strategi distribusi, di mana menurut Kotler dan Keller tahun 2016 halaman 516, saluran distribusi adalah organisasi-organisasi yang saling tergantung yang tercakup dalam proses yang membuat produk atau jasa menjadi tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi. Berdasarkan hal tersebut, Babu atau Kebab Burgerlicious ini memilih saluran distribusi zero level channel, yaitu saluran distribusi ini hanya terjadi di antara produsen dan konsumen tanpa ada perantara antara produsen dengan konsumen akhir. Hal ini untuk menjaga kualitas dari produk Babulicious ini sendiri. Terima kasih. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan aspek produksi dan operasi dari produk Babu, yaitu kebab dan burger. Yang pertama itu gambar produk atau pamflet jasa kebab dan burger. Dan yang selanjutnya yaitu proses produksi. Di sini sebelum kita menciptakan produk Babu, kebab dan burger ini ada beberapa rangkaian proses produksi yang kita lakukan. Yang pertama yaitu mengembangkan ide pembuatan produk dengan membaca kebutuhan konsumen terhadap produk yang sedang populer, yaitu kuliner. Yang kedua, menentukan bahan baku penunjang selain bahan baku utama. Dalam hal ini, kami melakukan survei ke pasar guna mendapatkan harga yang lebih kompetitif dasar pasar.
Yang ketiga, proses produksi dilakukan dengan rangkaian kegiatan yang mengedepankan kebersihan dalam pembuatan kebab dan burger agar terciptanya kepercayaan konsumen kepada kehigienisan produk yang kami jual. Dan yang keempat, yaitu kami menyusun laporan keuangan untuk membuat sistem manajemen yang baik dalam kegiatan usaha agar keuangan tersusun dengan baik dan kegiatan produksi akan berjalan lancar secara maksimal. Oke, selanjutnya yaitu aspek organisasi manajemen. Di sini pada usaha Babu Delicious atau kebab burger Delicious, kami memiliki 4 struktur organisasi, diantaranya ketua, kemudian bagian marketing, bagian produksi, dan bagian karyawan atau SDM. Nah, keempat bagian di sini masing-masing untuk bagian ketua diisi oleh Aulia Usman, bagian marketing diisi oleh Atika Sari, bagian produksi diisi oleh saya sendiri Astriani Aulia, dan bagian SDM atau karyawan diisi oleh Busro. Nah, dari keempat struktur organisasi barusan pasti sudah tentunya memiliki tanggung jawab masing-masing. Yang pertama, ketua. Nah, ketua di sini bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan usaha. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab terhadap keuntungan dan kerugian usaha. Yang ketiga, mengatur dan mengontrol pengelolaan anggaran keuangan usaha. Yang keempat, perencanaan, penyusunan, dan penyiapan serta penafsiran laporan anggaran. Kemudian yang kelima, mengendalikan arus kas usaha untuk memaksimalkan profitabilitas. Yang keenam, merencanakan strategi pemasaran terhadap produk, harga yang ditawarkan, serta promosi produk yang akan dijalankan dengan memperhatikan tren pasar, kemudian pesaing sejenis, dan juga sumber daya usaha. Kemudian yang kedua, di sini ada bagian produksi. Nah, bagian produksi ini ada beberapa hal berperan sebagai yang pertama, menetapkan standar kualitas produk, kemudian yang kedua memantau standar kualitas produk, yang ketiga membuat analisa produk dan kontrol kualitas untuk mendeteksi dan memperbaiki masalah. Kemudian yang keempat, menentukan dan mengimplementasikan peningkatan pada proses produksi. Yang kelima, membuat perkiraan biaya produksi. Yang keenam, menetapkan anggaran produksi. Dan yang ketujuh, mengelola anggaran produksi. Oke, yang selanjutnya yang ketiga yaitu bagian marketing. Nah, bagian marketing di sini adapun perannya, yang pertama melakukan manajemen kampanye pemasaran, yang kedua memproduksi materi pemasaran dan promosi, yang ketiga membuat konten promosi di berbagai media sosial, yang keempat mendengarkan kebutuhan pelanggan atau konsumen, kemudian yang kelima membuat logo usaha. Oke, yang terakhir yaitu SDM, bagian SDM atau karyawan. Nah, bagian SDM atau karyawan ini berperan yang pertama mempersiapkan barang-barang dan alat untuk berjualan. Yang kedua, memasak dan menjual makanan. Yang ketiga, menjaga kebersihan stand makanan. Yang keempat, melakukan customer service dengan ramah atau melakukan pelayanan dengan ramah. Kemudian yang kelima dan yang terakhir ini menjaga aset stand makanan dengan baik. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai aspek keuangan. Nah, ada yang pertama yaitu mengenai rencana anggaran pengeluaran. Adapun rencana anggaran pengeluaran ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada bahan baku. Bahan bakunya diantaranya yaitu ada roti burger, roti tortilla, sawi putih, timun, tomat, dan untuk detailnya bisa dilihat di samping. Sehingga didapati total pengeluaran per bulan untuk bahan baku ini yaitu sekitar 3.344.000. Sementara untuk perlengkapannya diantaranya yaitu ada teflon, penjepit,
pisau, dan X-Banner, yang mana total pengeluaran perlengkapannya yaitu 165.000. Sehingga didapati total pengeluarannya yaitu total biaya bahan baku dijumlahkan dengan total biaya perlengkapan 3.344.000 dijumlahkan dengan 165.000, sehingga total pengeluarannya yaitu sebesar 3.509.000. Yang kedua, yaitu kita akan melakukan analisis break-even point. Yang pertama yaitu perhitungan laba bersih. Untuk total cost-nya, yang mana diketahui tadi bahwa total bahan bakunya yaitu sebesar 3.344.000, kemudian total biaya perlengkapan 165.000, sehingga didapati bahwa TC atau total cost-nya yaitu sebesar 3.509.000. Sehingga terus kemudian total revenue-nya, jelly hits-nya, kita tim kami menargetkan bahwa akan menjual sebanyak 30 buah yang mana terbagi menjadi 15 burger dan 15 kebab, sehingga totalnya 30 pieces dikali dengan satu unitnya yaitu 5.000, kemudian dikali 30 dalam 1 bulan, yang hingga didapati bahwa total revenue-nya 4.500.000. Laba kotornya yaitu total revenue dikurangi dengan total cost-nya. Jadi didapati bahwa laba kotornya 1.156.000 per bulan. Sedangkan laba bersihnya yaitu 1.156.000 tersebut kemudian dikurangi dengan 165.000 atau total perlengkapan tadi, sehingga didapati bahwa laba bersihnya 999.000. Kemudian kedua yaitu kita akan menghitung BEP per unitnya. Ya, diketahui bahwa harga jual 1 unit kita tentukan yaitu sebesar harganya kisaran 5.000. Kemudian diketahui pula bahwa biaya penyusutan per bulan atau total fixed cost-nya yaitu sekitar 100.000. Yang mana total fixed cost ini yaitu suatu keuangan atau anggaran yang tidak bisa diubah atau tidak dipengaruhi oleh adanya faktor lain, sehingga total fixed cost ini merupakan biaya tetap gitu, yaitu sebesar 100.000. Kemudian total biaya variabel per bulan atau TVC-nya yaitu 3.509.000. Total biaya variabel ini bisa dikatakan merupakan total biaya bahan baku plus total perlengkapan tadi, sehingga didapati 3.509.000. N diketahui N sama dengan jumlah unit yang terjual, sehingga dalam perhitungan BEP per unitnya yaitu harga jual dikali dengan jumlah unit yang terjual kemudian sama dengan biaya penyusutan per bulan dijumlahkan dengan total biaya variabelnya, sehingga didapati bahwa N sama dengan 3.609.000 dibagi 5.000, sehingga N sama dengan 721,8, sehingga didapati bahwa total BEP per unitnya yaitu 721,8, sehingga atau dibulatkan menjadi 722. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesimpulannya yaitu produk ini, usaha ini akan mencapai BEP per unit pada saat telah menjual sebanyak 722 buah kebab dan burger. Kemudian untuk jadwal kegiatannya di sini ada beberapa, yaitu yang pertama pada bulan pertama, di minggu pertama kami akan menyusun rencana usaha ini. Kemudian di bulan pertama, di minggu kedua, kami akan melakukan survei pasar, survei tempat usaha, survei peralatan. Untuk bulan pertama, di minggu ketiga, kami akan melakukan uji coba produk, kemudian pembuatan produk untuk dipasarkan, dan memulai pemasaran di minggu ketiga bulan pertama. Untuk bagian pemasaran ini kami akan melakukan dari bulan pertama minggu ketiga sampai dengan bulan ketiga minggu ketiga. Kemudian untuk evaluasi untuk produksi lanjutannya yaitu terjadi pada bulan kedua minggu ketiga
sampai dengan bulan ketiga, minggu ketiga. Kemudian untuk produksi lanjutannya sama dengan proses evaluasi, yaitu terjadi pada bulan kedua, minggu ketiga sampai dengan bulan ketiga, minggu ketiga. Untuk penyusunan laporannya yaitu berada di akhir kegiatan, akhir usaha ini, yaitu yang mana pada bulan ketiga, minggu keempat. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai detail aspek keuangan untuk usaha Babulicious ini atau Babu Kebab Burgerlicious. Bye guys.